Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita sampai kepada Al-Babur Rabi', bab yang keempat, fi syurutis salati wa arkaniha wa adillatu dzalika wa hukmu tarikiha. Tentang syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dalil-dalilnya, dan hukum orang yang meninggalkan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bab keempat ini ada beberapa perkara. Yang pertama tentang syarat salat, yang kedua rukun-rukun salat, yang ketiga dalil-dalilnya, dan yang terakhir adalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi nanti akan ada pembahasan apakah orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi muslim atau tidak muslim. Ya, yang perlu kita ketahui bahwasanya ada banyak para ulama menjatuhkan hukum kafir. Bahkan ada pula yang menjatuhkan hukum kafirnya kafir besar. Kenapa demikian? Karena ada atau mereka bersandar dengan dalil-dalil umum seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, batas pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat, maka barang siapa meninggalkan salat ia telah kafir. Ini pendapat. Namun ada yang mengatakan tidak serta-merta kemudian keluar dari Islam, tapi itu adalah perbuatan dosa besar yang nanti akan dijelaskan pada akhir bab ini, insyaallah. Jadi kalau tidak malam ini maka malam-malam berikutnya. Wa fi masail al-mas'alatul ula. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama adalah fi adadis salawatil maktubah, yaitu permasalahan jumlah atau bilangan salat fardu itu berapa. Ini sudah kita maklumi bersama. Bahkan pada bulan yang lalu telah kita sebutkan sebuah ayat atau dua ayat yang menjelaskan adanya 5 waktu sholat, baik maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Kemudian dikokohkan lagi di dalam pembahasan kita kali ini. Jadi beliau mengatakan adadus salawatil maktubati khamsun wa hiya al-fajr wal zuhru wal asru wal maghribu wal isya. Jumlah salat dalam sehari semalam adalah 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wahia mujma'un 'alaiha. Dan 5 waktu salat ini telah disepakati oleh semua para ulama. Ada satu ibrah yang disebutkan oleh segenap para ulama bahwa kalau masalah itu sepakat, ya, sepakat. Apa yang disepakati? Salat orang Islam 5 waktu. Ini sepakat. Kalau itu kesepakatan para ulama, maka tidak akan ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan salat bagi orang Islam cuma 3 waktu, maka ini adalah perkataan yang dibuang jauh. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan para ulama. Dan adanya kesepakatan itu yamna'u an wujudil khilaf. Ketika ada kesepakatan para ulama, itu berarti apa? Mencegah adanya perbedaan pendapat. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada 5 waktu sholat dalam Islam, ini tidak ada kemungkinan kecuali beberapa hal. Yang pertama jahil. Apa jahil? Ya tidak tahu.
Bahasa kasarnya bodoh. Bahasa lebih kasarnya lagi yang pakai G. Ya. Lalu yang kedua, ya, yang kedua ini adalah orang yang memang ingin merusak tatanan agama Islam. Jadi kalau dia tahu tapi mengatakan salat dalam Islam itu bukan 5 waktu tapi cuma 3 atau 2 atau 4, maka kalau tidak jahil maka orang ini adalah orang yang ngerti tapi ingin merusak agama Islam. Kenapa demikian? Karena para ulama sepakat. Ingat, ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menjadikan umatku ini sepakat dalam suatu permasalahan, kemudian kesepakatan ini di atas kesalahan. Artinya kalau para ulama ini sepakat, itu Allah yang mengumpulkan. Dan ketika para ulama sepakat atas suatu masalah, maka tidak mungkin mereka itu sepakat dalam kekeliruan. Artinya apa? Yang disepakati oleh para ulama pasti kebenaran. Makanya para ulama mengatakan bahwa yang dijadikan dasar hukum dalam beragama itu 4. Yang pertama apa? Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga ijma'. Yang keempat qiyas. Qiyas ini terjadi beberapa perbedaan. Yang mana qiyas ini disyaratkan qiyasnya harus benar, terpenuhi syaratnya. Tidak boleh menabrak dalil, tidak boleh bertolak belakang dengan dalil, dan seterusnya. Ini qiyas. Ijma' pun juga bisa menjadi dasar hukum beragama, asalkan benar-benar ijma' ini sah, betul-betul tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka itu adalah ijma' yang bisa dipakai sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, ketika semua ulama sepakat salat yang wajib bagi orang muslim dan muslimah ada 5 waktu, maka tidak boleh satu orang pun mengatakan bahwa salat bagi orang Islam bukan 5 waktu. Oleh karena itu, yang bulan yang lalu sempat kita singgung ketika sedang viral, yaitu salat 5 waktu tidak ada dalam Quran, telah kita jelaskan. Ada dalam Al-Quran, cuman namanya berbeda tapi maknanya sama. Seperti kita sebutkan dalam surat Ar-Rum 17-18, kemudian juga surat An-Nur yaitu ayat 58. Disebutkan semua macam salat 5 waktu itu. Ditambahkan lagi di sini ada kesepakatan para ulama. Maka tidak bisa kita menyimpang atau menyelisihinya. Kita lanjutkan. Wa qad dalla 'ala dzalika hadits Talhah ibn Ubaidillah anna Arabiyan qala ya Rasulullah, madza faradallahu 'alayya minas shalah. Ditambahkan lagi ada sebuah hadis dari Talha ibnu Ubaidillah bahwa ada seorang badui. Badui itu orang yang jauh dari ilmu, orang pelosok, orang pedalaman, ya. Tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas salat?" Wahai Rasulullah, apa saja atau salat apa sajakah atau berapa banyak salat yang diwajibkan untuk kami? Apa kata Rasulullah? Qala khamsa salawatin fil yaumi wal lailah, al hadis. Rasul menjawab, yang diwajibkan atas kita semuanya adalah 5 waktu salat dalam sehari semalam. Ditambahkan lagi wa haditsu Anas radhiyallahu an fi qissati rajul min ahlil badiyah. Demikian pula hadis Anas tentang kisah seorang laki-laki dari kalangan Badui juga sama persis. Ya. Bahkan di dalam hadis itu, ketika orang Badui ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa saja yang diwajibkan untuk aku?" Rasul menjelaskan, setelah bersyahadat 2 kalimat syahadat, maka salat 5 waktu. Lalu dia bertanya lagi, "Hal alayya ghairuhunna ya Rasulullah?" Apakah ada kewajiban untuk saya selain salat 5 waktu? Maka Rasulullah mengatakan, la illa anta tawwa'a. Tidak ada yang wajib lagi kecuali kalau kamu mau yang sunnah-sunnah. Artinya yang wajib dalam sehari semalam cuma 5. Yang sisanya adalah sunnah. Makanya ini menguatkan bahwa
sholat selain 5 yang dikerjakan sehari semalam berarti bukan wajib. Ini menguatkan pendapat yang mengatakan sholat tahiyatul masjid, karena bukan termasuk yang 5 berarti sunnah. Qiyamul lail bukan termasuk yang 5 waktu, itu sunnah. Apalagi sholat rawatib, sholat istikharah, sholat istisqa, sholat kusuf, gerhana, maka ini semuanya adalah sunnah. Kemudian wa za'ama rasuluka wa qauluhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, ya, ada orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa layalina, qala sadaqa, al hadis. Jadi ada orang datang, orang ini didakwahi oleh seorang utusan Nabi. Jadi Nabi itu mengutus para utusan ke negeri-negeri yang lain, ke daerah-daerah yang jauh dari Madinah, termasuk ke pinggiran-pinggiran kota Madinah. Itu diutus, ada Mu'ad bin Jabal, ada Abu Musa al-Ash'ari, ada Ali bin Abi Thalib. Ini utusan Nabi berdakwah. Nah, kemudian orang-orang yang mendengar dakwah utusannya Nabi ini datang kepada Nabi, mengatakan, wahai Rasulullah, utusanmu itu yaitu mendakwahkan kepada kami sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Benar gak ini? Rasulullah mengatakan, ya benar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersumpah, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa sholat ada 5 waktu dalam sehari semalam yang wajib. Maka dengan demikian lengkaplah bahwa sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu didasari dalam Quran ada. Sudah kita sebutkan dahulu. Didasari dalam hadis, seperti yang kita sebutkan sekarang. Lalu yang ketiga, didasari juga oleh ijma', kesepakatan para ulama. Sehingga kalau ada orang mengatakan bukan 5 waktu atau berapapun yang wajib, maka ini pendapat yang harus dibuang jauh-jauh, karena bertolak belakang dengan kesepakatan para ulama. Yang berikutnya, al-mas'alatu tsaniyatu 'ala man tajib. Masalah yang kedua, salat ini wajib untuk siapa? Beliau menjawab, tajibu 'alal muslimil balighil aqil ghairal haidhi wan nufasa wa yu'maru biha as-sabiyyu idza balagha 7 sinin wa yudrabu 'alaiha li 10 li hadithi rufi al-qalamu an 3 wa dzakara minha wa 'anis sabiyyi hatta yahtalima wa liqaulihi muru auladakum bis salati 7 wadribuhum 'alaiha li 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Wajib atas seorang muslim. Ini satu. Harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam, tidak ada gunanya sholat. Karena Islam ini pondasi. Kemudian amalan itu adalah bangunan di atasnya. Ya, orang Islam. Kemudian sudah balik. Kalau belum balik, maka tidak dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya. Cuma nanti akan ada pengarahan. Anak kecil yang sudah tamyiz, umur 7 tahun, kurang dikit, lebih dikit, itu dilatih sholat. Ya, tapi menjadi wajib sholat ketika anak itu sudah balik. Makanya harus dilatih sebelumnya, supaya ketika balik terbiasa sholat. Bayangkan kalau anak nggak pernah dilatih sholat, tiba-tiba umur 15 tahun balik, disuruh sholat, maka dipastikan dia, karena belum terbiasa sholat, dia tidak bisa sholat dengan baik. Nah, yang ketiga, al-aqil, akal sehat. Jadi kalau orang istilah sekarang ODGJ, tahu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa, ya, hilang akalnya, maka dia tidak wajib sholat. Sama dengan orang mabuk. Orang mabuk sholat atau enggak? Hah? Tidak. Enggak wajib. Ya, kenapa enggak wajib? Karena tidak ada akalnya, akalnya hilang. Sementara wajib sholat itu bagi orang yang akalnya sehat. Oh, berarti enak mabuk, enggak usah sholat. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dia itu hilang akalnya, maka tidak mungkin sholat. Tapi dia berdosa karena minum khamr, atau dia narkoba atau obat-obatan terlarang sehingga menghilangkan akalnya dengan sengaja. Ini dosa. Adapun dia tidak sholat
itu karena ada penghalang. Bukan berarti kemudian enak dia nggak sholat. Enggak, tetap nggak enak. Kenapa demikian? Karena sholat itu hubungan dia dengan Tuhannya Allah. Kemudian, kalau wanita, maka wajib sholat ketika tidak dalam kondisi haid dan tidak dalam kondisi nifas. Jadi kalau haid, libur sholatnya. Kalau nifas, libur sholatnya. Menurut pendapat yang kuat, berapapun lamanya haid dan nifasnya. Ada orang haid sampai 2 pekan. Ya. Biasanya seperti yang dikatakan oleh Nabi, biasanya yang normal, yang wajar itu 6 sampai 7 hari. Atau kurang sedikit atau lebih sedikit. Ya. Ini kalau normal, 6 sampai 7 hari. Ketika normal, sehat walafiat, kemudian sehat psikisnya, fisik dan psikisnya sehat, itu biasanya begitu. Jadi kalau ketika ada gangguan, fisiknya sakit atau psikisnya sedang terganggu, maka biasanya yaitu siklus haidnya kacau biasanya. Atau kadang-kadang tidak haid sekian lama, berbulan-bulan. Ini biasanya karena ada gangguan. Kalau tidak fisiknya, maka psikisnya. Ya. Ada seorang wanita dari sejak balik sampai umur 21 itu haidnya rutin. Setiap awal tanggal selama sepekan. Terus setiap bulan begitu. Setiap bulan begitu. Sehingga dia gampang menilainya. Oh, sekarang waktunya haid, libur sholat sampai tanggal sekian. Tapi ketika waktu umur 21, kemudian dilamar orang, pikiran. Kemudian apa? Sehingga dia tidak haid selama berbulan-bulan. Ini bisa terjadi. Dan itu terjadi pada sebagian wanita. Ada lagi seorang wanita yang tadinya haidnya teratur. Kemudian apa? Kemudian sampai bersuami pun juga haidnya teratur. Tinggal bersama orang tuanya. Lalu tiba-tiba suami mengajak istrinya pindah rumah. Karena sudah punya rumah baru. Ketika mau pindah rumah, pikiran. Akhirnya tidak haid. Akhirnya haidnya tidak lancar dan seterusnya. Ini terjadi. Tapi biasanya wanita yang sehat walafiat normal itu 6 sampai 7 hari biasanya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, kalau seandainya tidak datang haid, padahal biasanya haid, berarti ini ada masalah. Dia bisa periksa, dia bisa obati, dia bisa melakukan jalan ruqyah, ya, atau obat-obatan yang halal. Ini semuanya usaha yang dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian, jadi wanita yang haid dan nifas konsekuensinya tidak sah sholatnya karena ada penghalang, yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Ya, nifas berapa hari? Tergantung keluarnya darah nifas tersebut. Memang dahulu para sahabiat dahulu itu menunggu masa nifas 40 hari. Setelah 40 hari langsung mereka mandi dan sholat. Tetapi menurut pendapat yang kuat, bahwasanya darah nifas itu tergantung kepada keluar atau tidaknya darah nifas. Kalau masih keluar darah nifas, meskipun lebih dari 40 hari, maka pendapat yang kuat tetap dihukumi nifas. Bahkan kadang-kadang orang nifas, mestinya selesai nifas, kemudian bersambung dengan masa haid. Itu juga pernah. Bisa suatu ketika. Bahkan pada zaman para imam dahulu, ada orang yang wanita yang melahirkan nifas itu bisa sampai mencapai 60 hari. Nah, seperti ini wanita harus mengerti apakah ini nifas atau bukan nifas. Ya. Dan para ulama mengatakan nifas hukumnya sama dengan haid persis. Bahkan darahnya itu hakikatnya adalah darah nifas, itu darah haid yang tertunda. Makanya dari sisi tanda-tandanya, warnanya, kemudian masalah baunya dan semisal, itu sama dengan haid. Para ulama sepakat dalam masalah ini. Darah haid, darah nifas hukumnya sama. Ya. Berarti apa? Orang nifas sama dengan orang haid. Kalau orang haid tidak sholat, berarti orang nifas tidak sholat. Ya. Kalau orang haid tidak puasa, berarti orang nifas tidak puasa.
Kalau orang haid tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya, maka orang nifas tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya. Beda lagi kalau istihadhah. Kalau istihadhah ini dianggap wanita yang suci, tetap sholat, tetap puasa Ramadan, dan boleh berhubungan badan dengan suaminya. Dan kita harus melihat bagaimana ciri-ciri darah tersebut. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dulu sempat kita sebutkan. Darah haid nifas sama, yaitu kehitam-hitaman. Baunya bau yang sesuatu yang rusak, tidak sedap. Ya, itu darah haid dan nifas. Sedangkan darah istihadhah itu adalah darah seperti darah luka, merah, seperti darah khas yang ada pada badan manusia. Baunya bau khas darah segar. Itu berarti istihadhah. Jadi kalau istihadhah tetap sholat, tetap puasa Ramadan, dan boleh berhubungan badan dengan suaminya. Tapi kalau haid dan nifas terlarang 3 hal ini. Kemudian anak kecil tetap diperintahkan untuk sholat ketika mencapai usia 7 tahun. Artinya biasanya anak itu usia 7 tahun sudah tamyiz. Apa artinya tamyiz? Sudah bisa membedakan, sudah bisa menjawab pertanyaan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan dasar. Jadi ada anak kecil yang suka lari-lari biasanya itu, coba kita tanya, namamu siapa? Jawab dengan baik. Rumahmu di mana? Oh, di ini, alamat ini. Bapakmu siapa? Bapak saya namanya ini. Benar semua, maka ini sudah tamyiz. Tapi kalau masih ngawur menjawabnya, maka ini belum tamyiz. Biasanya umur 7 tahun sudah tamyiz. Bahkan lebih cepat lagi sekarang ini. Perkembangan lebih cepat. Ya, sama dengan masa balik. Masa balik itu dahulu biasanya 14-15 tahun. Sekarang maju semua. Sampai ada anak kelas berapa? Umur 9 tahun ada yang sudah haid, perempuan itu sekarang itu. 9 tahun, bayangkan. Itu ada yang haid. Lah kalau dia haid umur 9 tahun berarti dia balik menjadi wajib sholatnya saat itu. Nah, ketika usia tamyiz, orang tua atau wali wajib mengajari sholat anaknya. Berarti ini pembicaraan buat wali atau orang tua. Ya, memang tidak wajib sholat bagi anak ini, tapi ini kewajiban orang tua mengajari anaknya, menyuruh anaknya sholat. Bahkan di sini dikatakan bahkan boleh dipukul ketika tidak mau sholat saat diperintahkan sholat dan dia umur 10 tahun. Jadi kalau 7 tahun disuruh sholat, masih kadang-kadang lolos. Umur 8 tahun suruh sholat, ya sholat, tidur lagi. Umur 9 tahun disuruh sholat, malah pergi layangan misalnya. Maka ini masih wajar. Yang penting orang tua mengajari dan menyuruh anak tersebut sambil dipantau. Kadang-kadang menyelisihi perintah masih dimaafkan. Tapi kalau sudah 10 tahun menjelang balik kok masih enggak mau sholat, dalam Islam dipersilakan dipukul. Tapi ingat, dalam Islam memukul ini ada adabnya. Bukan ditinju mukanya, bukan. Ya. Bukan pula dijewer sampai biru, bukan. Tapi apa? Dipukul yaitu dzarban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak sampai membekas, tidak pada kepala atau wajah, tidak dengan alat yang menyakitkan, dan tidak mengenai anggota badan yang membahayakan. Dicontohkan oleh para ulama, boleh dibetis, lengan tangan, dan semisal. Jangan ditinju perutnya. Jangan dipukuli misalnya apanya? Mohon maaf, disebutkan oleh sebagian para ulama di kemaluannya misalnya, tidak boleh, haram hukumnya. Jadi ini sebagai pelajaran saja, bukan menghukum, bukan menyiksa, bukan biar kapok, bukan. Tapi ini sebagai pembelajaran bahwa apa? Bahwa engkau harus sholat meskipun masih 10 tahun. Dan ini untuk pembiasaan engkau. Nanti ketika engkau balik sudah nggak disuruh lagi, sudah bisa jalan sendiri, insya Allah. Dan ini perjuangan orang tua. Makanya kita akan nyesal kalau dari kecil kita biarkan anak-anak nggak sholat.
maka kita kesulitan menyuruh sholat anak-anak yang sudah dewasa. Sudah dia lepas, dia gak mau sholat, mengabaikan sholat, karena tidak dibiasakan dari kecil. Karena memang sholat itu berat. Betul? Sholat itu berat atau ringan? Sholat itu berat. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka hanya orang khusyuk yang akan merasakan sholat ringan. Anak-anak kan belum mengerti khusyuk, berat. Maka dari itu perlu dibiasakan. Kemudian beliau mengatakan li hadithi rufi'al qalam an thalathatin wa dzakara minha wa 'anis sabihati yahtalim. Didasari oleh sebuah hadis, pena ini diangkat untuk 3 kelompok. Disebutkan salah satunya adalah pena diangkat dari anak kecil sampai usia balik. Artinya amalan-amalan anak kecil sebelum balik tidak ditulis sebagai amal salih. Ya, tapi diajari untuk pembiasaan. Karena memang kebaikan itu perlu dibiasakan. Ya. Sekali lagi disebutkan oleh para ulama, kebaikan itu harus dibiasakan. Dan kita harus memaksakan diri untuk berbuat baik. Kenapa kira-kira? Karena kebaikan itu banyak gangguan. Ya. Apalagi setan berusaha menghalangi dari kebaikan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuhmu, maka jadikan musuh, karena memang menghalangi dari kebaikan. Belum lagi lingkungan, kawan yang buruk, hawa nafsu. Ketika kita ingin sholat, hawa nafsu ingin tidur. Ketika kita ingin sholat, badan lelah. Ketika kita ingin sholat, malam-malam bangun, jam 2 bangun pengen sholat, acara televisi bagus. Ya kan? Kemudian dipakai sholat ngantuk. Memang berat. Tapi dibiasakan kebaikan itu lama-lama akan terbiasa. Beda dengan kerusakan, kebatilan. Tidak usah dibiasakan, terbiasa sendiri. Karena memang apa? Karena memang setan malah mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu, innan nafsala ammaratun bisu ila ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu manusia menyeru kepada keburukan kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapa yang tidak pernah membiasakan diri untuk kebaikan, maka jangan sekali-kali bermimpi bisa terbiasa akan kebaikan tersebut. Orang yang rajin bersedekah, subhanallah, sampai ratusan ribu, sampai jutaan, sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, ya, atau mungkin sampai miliaran, itu kalau tidak pernah membiasakan diri tidak akan terwujud. Jangankan sampai sekian banyak, sedikit saja nggak bisa. Karena ini kebaikan perlu dibiasakan. Jadi orang-orang yang berderma luar biasa itu ada perjuangan yang luar biasa. Dari awal terus terbiasa. Mengabaikan hawa nafsunya, mengingat pahala dari Allah, melawan hawa nafsu dan setan, lalu dibiasakan, dipaksakan diri sehingga menjadi terbiasa. Bahkan kadang-kadang orang kalau sudah terbiasa kebaikan, ketika dia tidak melakukan kebaikan, tidak nyaman rasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waliqaulihi, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin wa farriqu bainahum fil madhaji. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anakmu salat ketika umur 7 tahun. 7 tahun. Wajib orang tua menyuruh anaknya sholat. Termasuk menyuruh adalah mengajari. Jadi bukan disuruh saja kemudian ditinggal, enggak. Disuruh, diajari. Ini wajib orang tua. Kalau anaknya enggak wajib, karena belum balik. Tapi ini kewajiban orang tua. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, selama ini terutama yang punya anak. Ketika anak saya umur 7 tahun, apakah sudah saya lakukan kewajiban ini? Apa itu? Menyuruh anak saya sholat. Kalau ternyata belum, segera lakukan. Memerintahkan anak untuk sholat, baik ayah ataupun ibu. Ini kewajiban mereka. Ya, ta'awun, kerjasama. Ya. Kemudian, dan silakan dipukul kalau membangkang ketika dia tidak mau sholat dan umurnya sudah 10 tahun. Lebih dikerasi. Ya, lebih dikencengin.
Supaya apa? Supaya nanti akhirnya tidak menjadi orang-orang yang malas salat. Taib ikhwan fillah azakumullah. Orang tua wajib memerintahkan anaknya salat ketika umur 7 tahun. Pertanyaannya sekarang, boleh enggak kita menyuruh anak kita salat sebelum usia tamyiz? Boleh enggak kira-kira? Hah? Umur 2 tahun, ayo ke masjid. Umur 2 tahun setengah, ayo salat berjamaah 5 waktu ke masjid. Boleh kira-kira? Hah? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya jelas boleh. Cuman ini diperintahkan enggak? Ini wajib enggak? Jawabannya tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Karena yang diperintahkan itu anak ketika umur 7 tahun. Dalam artian anak itu sudah usia tamyiz. Meskipun belum 7 tahun tapi sudah tamyiz, perintahkan sholat. Sedangkan sebelum tamyiz, maka tidak ada perintah, tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Bebas, lihat kondisinya. Sekiranya anak itu sudah mulai bisa dilatih, silahkan disuruh. Tapi sekiranya anak itu belum siap, masih main-main, maka tidak harus kita suruh. Karena kadang-kadang anak sebelum waktunya disuruh untuk ibadah, kemudian dipaksakan ibadah, ini malah bahaya. Anak kecil sebelum waktunya disuruh sholat, kemudian dipaksa oleh orang tuanya sholat, kemudian dia merasa terpaksa, lalu melihat di kanan kirinya ada kawan-kawan sebayanya main-main, dia tidak bisa bermain-main, ini malah bahaya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah justru memberitahukan kepada kita, orang tua harus memberikan kesempatan anaknya waktu untuk bermain, terutama ketika usia belum tamyiz. Karena memang anak-anak dunianya main. Baru ketika tamyiz mulai diajak beribadah. Ketika dia 10 tahun dikuatkan lagi perintahnya. Ketika balik sudah wajib, karena sudah mulai dicatat amal saleh dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sama dengan masalah belajar. Belajar, menghafal, baik itu menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis. Kalau anak itu belum tamyiz, tidak usah dipaksa. Ya. Bahkan kalau dia itu usianya tamyiz, selagi dia belum 10 tahun, tidak usah dipaksa. Masih dimaafkan. Oleh karena itu, ini pengakuan sebagian saudara-saudara kita yang dahulu ketika punya anak masih kecil, bahkan terlalu kecil, dipaksa untuk ke masjid setiap hari 5 waktu. Kemudian untuk menghafal. Kemudian dilarang untuk bermain sama kawan sebayanya. Lalu ketika dia beranjak usia balik, dia bosan. Kemudian dia merasa muak dengan hafalan-hafalan dan ibadah, akhirnya ditinggalkan semuanya, patah. Ini yang sangat dikhawatirkan. Oleh karena itu Rasulullah memberikan resep yang paling bagus. Sudah mulai mengerti usia tamyiz, mulai disuruh untuk beribadah, sholat. Kemudian ketika 10 tahun diperintahkan lebih tegas lagi, supaya ketika balik dia sudah siap menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Nah, ini pun ma'asyiral muslimin rahimakumullah juga berlaku tidak hanya pada sholat, demikian pula semua kewajiban dan semua keharaman. Perkara-perkara yang wajib, perintahkan anak tersebut ketika usia tamyiz, mulai diperintahkan. Tapi masih agak longgar. Ketika 10 tahun dikuatkan lagi perintahnya. Bahkan boleh dihukum ketika dia menyelisih perintah. Ketika balik, dia sudah siap menjalankan kewajiban. Contoh misalnya anak perempuan, mulai disuruh berjilbab, paling tidak usia tamyiz. Ya, mulai berjilbab, disuruh berjilbab, ayo nak, berjilbab, ini perintah Allah. Ketika tamyiz. Ketika sebelum tamyiz, bebas, tidak ada masalah, mau berjilbab mau enggak terserah. Tapi mulai diperintahkan berjilbab, ini kewajiban, adalah ketika usia tamyiz. Kemudian ketika 10 tahun dipertegas. Ketika sedikit menyelisihi dipertegas, bahkan boleh dihukum. Ketika dia balik sudah terbiasa memakai jilbab. Ya. Bukan baru lahir langsung dijilbabi, bukan. Karena ada sebagian
foto-foto di medsos itu, baru lahir kemarin. Kemudian dibelikan jilbab, dikasih jilbab, difoto. Kemudian diupload. Ini loh, calon solihah. Kita katakan ini berlebihan. Anak sekecil itu belum waktunya untuk menjalankan beberapa syariat seperti berjilbab dan sebagainya, dan juga belum mengerti. Demikian pula mereka baik laki maupun perempuan mulai diperintahkan untuk menutup auratnya, yaitu ketika usia tamyiz. Ketika umur 10 dipertegas, bahkan boleh dihukum. Kemudian ketika balik dia terbiasa menutup auratnya. Demikian pula perkara-perkara yang diharamkan. Maka saat usia tamyiz mulai dicegah. Jangan berbohong, jangan dusta, jangan ghibah, jangan namimah, jangan ini, jangan itu. Dilarang ketika usia tamyiz. Ketika 10 tahun dipertegas, bahkan boleh dihukum kalau menyelisihi. Kemudian ketika dia balik, maka dia sudah terbiasa menjauhi perkara-perkara dosa. Itulah pendidikan anak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, al-mas'alatu tsalitsatu fi syurutiha, tentang syarat-syarat salat. Wa syurutuha tis'atun, syarat salat itu 9. Yang pertama al-islamu, fala tasihhu min kafirin li butlani amalih. Pertama orang Islam. Jadi kalau mendakwai orang kafir, jangan disuruh salat dulu. Percuma. Karena enggak sah. Ya. Ayo ikut salat dulu, enggak apa-apa, nanti merasakan bacaan Al-Qur'an nanti masuk Islam. Enggak begitu caranya. Didakwai dulu masuk Islam baru disuruh salat. Ini hampir sama dengan kemarin atau waktu yang lalu, ada seorang musyrik jahiliyah ketika mendengar orang-orang Islam mau berjihad, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau berjihad atau saya masuk Islam." Jadi dia pengen jihad juga, padahal dia ini musyrik. Maka Rasulullah mengatakan, "Aslim tsumma jahid." Kamu karena belum masuk Islam dulu baru kemudian jihad. Ya. Ternyata dia masuk Islam, belum sempat sholat sekalipun, jihad lalu terbunuh mati syahid. Rasulullah mengatakan, ya, orang ini amila qalilan wa ujra katsiran. Orang ini baru beramal sedikit tapi pahalanya melimpah. Baru berjalan jihad lalu terbunuh. Itu amalannya sedikit, belum sholat, belum puasa, tapi pahalanya melimpah, yaitu syahid, masuk surga karena sebab syahid. Jadi urutannya begitu kalau mendakwai orang kafir. Lain halnya kalau yang didakwai orang Islam, disuruh sholat, ya. Tapi kalau yang diajak itu adalah orang kafir, orang bukan muslim, maka diajak masuk Islam dulu baru kemudian sholat. Karena kalau tidak Islam, sholatnya batal. Demikian pula semua amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan salat, sedekah tidak diterima. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidak ada sesuatu yang menghalangi diterimanya derma mereka. Jadi mereka berderma, berbuat baik, ya, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah. Apalagi sholat, zakat, puasa. Makanya kalau ada orang non-muslim ikut kurban, sah gak kurbannya? Kadang-kadang begitu. Ketika ada masjid panitia kurban membuka kesempatan untuk berkurban di masjid A, lalu datang orang kaya raya tapi dia bukan muslim membawa sapi, ini kurban saya. Kira-kira antum terima gak? Hah? Terima tapi jangan bilang kurban. Ya, saya terima karena ini bantuan, gitu aja. Dan disembelih bukan atas nama kurban. Bisa disembelih besok lusa, bulan depan bisa. Karena apa? Karena ini bukan kurban. Kurban itu dari orang Islam. Sementara kalau dia belum Islam, maka kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, al-aqlu fala tasihhu min majnunin li'adami taklifihi. Yang kedua, syarat sahnya salat adalah berakal sehat, tadi sudah kita singgung. Maka tidak sah salat dari orang gila.
Orang gila yang hilang akalnya, baik gilanya permanen atau kambuh-kambuhan, baik gilanya dari lahir atau stres kemudian gila. Nasallahu al-afiyah, mudah-mudahan tidak kita ini, mudah-mudahan diselamatkan dari penyakit gila, karena itu penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doa kita berlindung dari penyakit gila. Maka orang yang gila tidak sah salatnya. Berarti bagaimana orang gila, apakah disuruh salat? Hah? Pertanyaan. Orang gila salatnya tidak sah, tidak diterima. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau ada orang gila disuruh salat? Tidak sah salatnya. Jawabannya adalah orang gila itu sama dengan anak-anak. Berarti bagaimana? Kalau dia seperti tamyiz, mumayyiz, suruh salat. Apa maksudnya? Gila tapi masih ngerti. Tapi gila, maka silakan disuruh. Para ulama mengatakan, yu'maru bis sholati la'allahu yufiq. Orang gila yang masih bisa diajak komunikasi dan bisa sholat dengan baik, tidak mengganggu, tidak menjatuhkan najis misalnya, boleh disuruh sholat dengan harapan mudah-mudahan dengan sholat itu dia sadar dari gilanya. Tapi kalau tidak ada harapan, ya tidak usah disuruh sholat, percuma. Atau misalnya orang gila ini kalau sholat ganggu, ketika masuk ke masjid teriak-teriak, ketika masuk ke masjid semua orang dipukuli, ya. Ketika orang sholat dia jalan ke sana kemari, atau ketika sholat karena gila nggak ngerti najis, maka najisnya jatuh ke masjid, maka seperti ini tidak boleh dibawa ke masjid. Walinya atau orang tuanya wajib menjaga orang tersebut. Ini kewajiban walinya. Dan ini ujian bagi mereka. Dan ujian yang berat itu pertanda Allah cinta kepada dia. Karena semakin berat ujian, semakin besar pahalanya, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga, al-bulugh. Fala tajibu 'ala sabi hatta yablugha. Walakin yu'maru biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin li hadithi muru auladakum bis salati li sab'in, dan seterusnya. Ini sudah berlalu tadi. Yang ketiga adalah balik. Maka kalau anak kecil maka tidak sah salat mereka, tapi kalau dia usianya tamyiz diperintahkan salat supaya terbiasa. Ketika umur 10 tahun dipertegas lagi sebagaimana hadis yang telah lalu. Yang keempat, at-taharatu minal hadatsaini, bersuci dari dua hadas. Hadas besar yaitu dengan mandi, hadas kecil yaitu dengan cara wudu. Hadas besar di antara sebabnya adalah berhubungan badan suami istri, ya, atau mimpi orang dewasa sehingga keluar air. Ini menjadi jinabat, maka dia harus mandi besar. Tohara dengan mandi besar. Mandi seluruh badannya kena air. Dengan tata cara khusus yang diajarkan Nabi. Atau wanita yang suci dari haid dan nifas, maka dia harus toharah dengan toharah dari hadas besar. Mandi keseluruhan badannya. Sak rambut-rambutnya semua kena. Ya. Taib. Ma'al qudrati, kalau memang mampu. Jadi kalau tidak mampu bersuci dengan air, ya. Kalau yang besar tadi seperti itu, kalau yang kecil seperti buang air kecil, buang air besar, kemudian buang angin, ini semuanya adalah hadas kecil, ditutup dengan wudu dengan air. Kalau mampu pakai air, kalau enggak ada air atau enggak mampu menggunakan air karena mungkin luka bakar dan semisal, atau sakit yang membuat semakin parah dengan menggunakan air, maka gantinya adalah tayamum. Kemudian liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Umar, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur. Rasulullah SAW mengatakan tidak diterima oleh Allah salat seorang dengan tanpa bersuci. Jadi bersuci ini termasuk syarat sahnya salat. Kalau tidak mampu atau kalau tidak ada air, maka gantinya adalah tayamum. Ini kemudahan dari Islam.
Jadi nggak ada kata prei sholatnya, nggak ada, kecuali wanita haid dan nifas. Ya, laki-laki tidak ada kata libur sholatnya, meskipun berada di atas kendaraan. Ini banyak orang ketika di atas kendaraan sholatnya direkap 5 waktu. Ada seperti itu. Jadi perjalanan dari Jakarta ke Surabaya itu sampai berapa belas jam gitu, sehingga makan waktu yang sangat panjang. Beberapa sholat digabungkan jadi satu di tempat tujuan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jadi satu. Ini tidak benar. Yang boleh direkap, yang boleh dijamak ketika musafir cuman zuhur dan asar atau maghrib dan isya saja. Subuh nggak ada rekapan, nggak ada gabungan. Makanya yang paling sering ditinggalkan ketika musafir, orang-orang musafir itu adalah subuhnya. Karena subuhnya waktunya sempit, tidak bisa ditarik ke sebelumnya atau sesudahnya, tidak bisa dijamak takhir atau takdim, sehingga kadang-kadang terlewatkan begitu saja. Adapun zuhur, asar, maghrib, isya bisa ditakhir, ditunda. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang keempat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sholat tanpa bersuci, atau kalau enggak mampu bersuci dengan air maka tayamum, kalau tidak dilakukan maka batal sholatnya. Yang kelima, dukhulul waqti lis salatil muaqqatah. Liqaulihi ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang kelima termasuk syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu. Tapi sekarang kami tanya, sekarang ini waktu sholat apa? Sekarang masih dalam waktu sholat isya. Boleh enggak sholat isya jam sekian? Boleh. Taib. Boleh enggak sholat isya sebelum isya? Enggak boleh. Boleh enggak sholat isya setelah subuh? Enggak boleh, karena itu lewat waktunya. Makanya di sini dikatakan harus masuk waktu yang telah ditentukan, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya sholat itu telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wali hadithi Jibril hina amman nabiyya sallallahu alaihi wasallam bis salatil khams. Dan didasari oleh hadis Jibril tatkala mengimami Nabi salat 5 waktu, tsumma qala ma baina hadainil waqtaini waqtun. Maka Jibril mengatakan antara 2 waktu ini adalah waktu salat. Jadi maghrib ada awal waktu, ada akhir waktu. Isya ada awal waktu, ada akhir waktu. Antara keduanya ini boleh dilakukan sholat. Jadi andaikan antum semua belum sholat isya, lalu sekarang sholat isya berjamaah, sah. Karena masih waktunya sholat isya. Ya. Demikian pula zuhur. Kalau misalnya jam 2 pagi siang pada belum sholat zuhur, misalnya ketiduran semua, lalu kemudian azan dan iqamat jam 2 siang, maka sholat zuhurnya sah, karena itu masih dalam waktu sholat zuhur. Kemudian beliau mengatakan lagi, fala tasihhu sholata qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujiha wala ba'da khurujihi ila li'udrin. Tidak sah sholat sebelum masuknya waktu. Jadi kalau sebelum waktunya kita sengaja sholat, baik sengaja maupun tidak sengaja, batal sholatnya. Sekarang ini kita sengaja sholat subuh untuk besok, maka sholat subuh kita apa? Batal. Ya. Kenapa batal? Karena sebelum waktunya subuh. Taib. 5 menit sebelum adzan subuh kita sholat subuh. Apa hukum sholatnya? Batal. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat subuh. Ini maksudnya. Oh, enggak sengaja, lupa, tetap batal karena belum masuk waktunya. Jadi tunggu sampai masuk waktu sholat subuh baru sholat subuh. Kemudian beliau mengatakan lagi, dan juga tidak sah sholat setelah waktunya kecuali ada udzur. Nah, ini beda. Kalau sholat setelah waktunya, lewat waktunya, itu juga enggak sah kecuali kalau ada udzur. Apa udzur contohnya? Jadi habis waktunya karena ada udzur. Contohnya apa? Lupa.
Kok bisa lupa dari sholat? Bisa nggak lupa? Sangat bisa. Apa sebabnya lupa biasanya? Hah? Kerja? Masya Allah, kalau kerja sampai lupa sholat berarti diteliti lagi niatnya. Nyari apa kan gitu. Percuma kalau uang banyak tapi nggak sholat. Selamat di dunia, makmur di dunia, tetapi di akhirat masuk neraka kan gitu. Karena itu tiang agama. Jangan sampai dilalaikan sholat. Kadang-kadang kita lupa sholat, itu mungkin karena terlalu sibuk, ya pernah. Atau kita lupa sholat, mungkin karena sedang musafir. Karena biasanya sholat tepat waktu, sekarang musafir, nanti aja jamak takhir. Sampai rumah lupa, dikirain sudah sholat. Ini begitu pernah. Atau uzur yang kedua, ketiduran. Rasulullah mengatakan, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur sehingga lewat waktu sholatnya, atau lupa sehingga luput waktu sholatnya lewat, maka silakan segera melaksanakan sholat yang terlupakan tadi. Dan Rasulullah mengatakan tidak ada kafarat setelah itu. Tidak ada. Kewajibannya hanya segera melakukan karena ada uzur. Ya, begitu setiap kewajiban, kalau kita lupa, uzur, maka kewajibannya segera melaksanakan hal itu. Kita misalnya bayar zakat. Oh iya, lupa belum zakatul fitri. Ya. Ingatnya apa? Ingatnya ketika sudah selesai sholat hari raya, kok melihat orang kok babras gitu. Oh iya, saya lupa belum bayar zakatul fitri. Maka saat itu segera keluarkan meskipun sudah sholat, karena uzur. Tapi kalau membayarnya belum waktunya, 2 bulan sebelum hari raya, tidak boleh. Itu zakat apa kalau 2 bulan sebelum hari raya itu? Ya kan tidak ada. Zakatul fitri itu dibayarkan karena sudah melakukan puasa Ramadan. Ya, makanya yang lebih hati-hati membayar zakat fitri itu adalah setelah mendapatkan berita bahwa Ramadan sudah usai. Sesuai dengan namanya, zakatul fitri. Zakat ketika berbuka dari puasa Ramadan. Al-fitri itu artinya berbuka selesai Ramadan. Yang paling lebih hati-hati adalah membayar zakatul fitri itu ketika mendengar kabar bahwa besok hari raya. Dan diberikan keringanan, para sahabat Nabi pernah membayarkan zakatul fitri itu sehari atau 2 hari sebelum datangnya hari raya Idul Fitri. Itu juga pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satrul aurah. Taib. Sebelum yang keenam, ada permasalahan yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini, yaitu ketika tadi disebutkan melewatkan waktu sholat karena uzur, maka kewajibannya mengqadha segera. Jelas. Ketiduran lalu sholat subuhnya lewat. Apa kewajibannya? Segera sholat subuh. Kapan dia ingat? Kapan dia bangun? Ini melewatkan waktu sholat atau sholat di luar waktunya karena ada uzur. Kewajibannya segera mengqadha. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau tidak ada uzur? Artinya dia sengaja mengeluarkan waktu sholat, sengaja tidak sholat di waktunya, lalu kemudian nyesal. Apakah dia mengqadha atau tidak? Bisa dipahami ya sekarang? Jadi kalau tadi ada uzur, dia tidak berdosa. Dia kewajibannya segera melakukan sholat. Ketiduran, bangun jam 8 pagi, berarti melewatkan waktu sholat subuh karena uzur, ketiduran. Apa kewajibannya? Mengqadha segera ketika dia bangun. Itu kata Nabi. Sekarang masalahnya malas. Sengaja tiap hari sholat subuhnya jam 7 pagi, dikeluarkan waktunya. Atau setiap hari malas, sehingga sengaja meninggalkan sholat, lalu tiba-tiba sadar. Kalau dihitung-hitung, dia sengaja tidak sholat dari balik sampai umur berapa? Biasanya orang taubat itu umur berapa? Hah? Biasanya orang-orang taubat sadar sendiri itu umur berapa?
ya 40 tahun. Baru sadar mendengar pengajian, oh ini berdosa besar, oh ini tiang agama. Dia sadar. Berarti dia sudah sekian puluh tahun meninggalkan sholat. Tapi dia sekarang tobat. Sejak balik, ambil saja misalnya umur 15 tahun, balik umur 40 tahun dia sadar. Dia tidak sholat meninggalkan kewajiban. Berarti 15 sampai 40, berapa itu? 25 tahun enggak sholat 5 waktu. Pertanyaannya, apakah diqadha? Hah? Ada 2 pendapat. Sebagian para ulama mengatakan diqadha. Pendapat ini alangkah beratnya. Makanya ada orang yang ketika sholat zuhur, tambah lagi zuhur lagi, zuhur lagi, zuhur lagi. Karena dihitung-hitung itu setiap hari sholatnya harus dikalikan 5 kali. Baru pok itu. Yang 25 tahun itu. Ya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya lemes sendiri. Akhirnya kemudian enggak lagi sholat. Daripada malas, daripada lemes, akhirnya enggak usah sholat lagi. Akhirnya enggak jadi tobat. Oleh karena itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, bahwasanya orang yang dahulu meninggalkan sholat sengaja meninggalkan sholat, lalu sadar, maka kewajibannya adalah taubatan nasuha, kemudian memperbanyak sholat yang bisa diperbanyak, dan bertakwa kepada Allah secara umum. Taubat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan Islam itu, taubat itu menghapus kesalahan sebelumnya. Dihapus oleh Allah kalau betul-betul taubat. Tambahi, perbanyak salat-salat yang bisa diperbanyak. Salat apa? Salat sunnah. Salat wajib tidak bisa ditambahin. Kemudian apa? Tambahi ketakwaan yang lain. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak silaturahmi, banyak-banyak berzikir. Yang bisa diperbanyak, perbanyak. Untuk menghapus kesalahan dulu. Pertanyaannya sekarang, kenapa enggak disuruh mengqadha saja? Ya tadi, karena memberatkan. Sementara Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun. Agama Islam ini mudah. Wala yushadad dina ahadun ila ghalabah. Kalau ada orang yang memberat-berati dirinya sendiri dalam agama Islam, pasti dia kalah, tidak mampu. Kemudian, kenapa tidak disuruh mengqadha? Ini karena besarnya dosa itu sehingga qadhanya tidak berguna, karena dia sengaja meninggalkannya. Lain kalau ada uzur. Tapi ketika dia sengaja meninggalkannya, maka tidak ada qadha sama sekali. Kemudian yang berikutnya, karena Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh mengqadha sholat ketika sengaja ditinggalkan sholatnya. Ya, Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh demikian. Lalu yang berikutnya, Allah telah mengatakan sholat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah untuk orang yang beriman. Lah dia kalau menyengaja ditinggalkan, berarti dia sholat tidak di waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin syarat-syarat sahnya salat kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah kita akan bahas kelanjutan syarat-syarat salat bagian yang kedua, yaitu nomor 6 nanti sampai 9 insyaallah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melanjutkan kembali kajian kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.